Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Ramadan dari Teknik Perminyakan A dengan NIM 200-125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hosting system dimulai dari pengertian hosting system. Eh, Hosting system atau sistem angkat merupakan salah satu komponen peralatan pemboran yang berfungsi untuk memberikan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan drill string serta casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Sistem pengangkat memegang peranan penting mengingat bahwa sistem ini adalah sistem yang mendapat atau mengalami beban yang paling besar, baik beban secara vertikal maupun beban secara horizontal. Beban vertikal berasal dari beban menara drill string, casing string, tegangan deadline, tegangan dari baseline, serta tegangan dari blok-blok. Sedangkan beban untuk horizontal berasal dari tiupan angin serta drill pipe yang disandarkan pada menara. Beban yang disebabkan oleh tiupan angin ini mempengaruhi beban sistem pengangkatan pada saat pemboran berlangsung di lepas pantai atau offshore, seperti di lapangan laut utara, di mana kecepatan angin sangat besar sekali. Lalu untuk selanjutnya ada supporting structure. Lalu ada substructure. Untuk substructure ini adalah konstruksi kerangka baja sebagai platform yang dipasang langsung di atas titik bor. Substructure memberikan ruang kerja bagi peralatan dan pekerja di atas dan di bawah lantai bor. Tinggi substructure ditentukan oleh jenis rig dan ketinggian blowout preventer stop atau BOP. Substructure mampu menahan beban yang sangat besar yang ditimbulkan oleh derrick atau mas, peralatan pengangkatan meja putar, rangkaian pipa bor, dan beban pada casing. Untuk selanjutnya ada lantai bor. Lantai bor merupakan bagian penting dalam perhitungan kedalaman sumur karena titik nol pemboran dimulai dari lantai bor. Lantai bor berada di atas substructure dan berfungsi untuk menampung peralatan pemboran yang kecil-kecil. Tempat berdirinya menara, menunjukkan drawer, tempat driller, dan rotary helper. Susunan lantai bor yakni itu yang pertama ada rotary table yang berfungsi untuk memutar rangkaian pipa bor, drill pipe, drill collar, dan bit. Lalu ada rotary drive, meneruskan atau memindahkan daya dari drawer ke meja putar atau rotary table. Lalu ada drawer, merupakan hoisting mechanism pada rotary drilling rig. Lalu ada driller console, merupakan pusat instrumentasi dari rotary drilling rig. Lalu ada make up and break out tong, kunci-kunci besar yang digunakan untuk menyambung atau melepas bagian-bagian dari drill pipe dan drill collar. Lalu ada mouse hole, lubang dekat rotary table pada lantai bor di mana drill pipe ditempatkan pada saat dilakukan penyambungan dengan tali dan rangkaian pipa bor. Selanjutnya ada red hole, lubang dekat dengan kaki menara pada lantai bor di mana carry ditempatkan pada saat berlangsung cabut pasang pipa atau round trip. Lalu ada doghouse, yang dimana merupakan rumah kecil yang digunakan sebagai ruang kerja driller dan menyimpan alat-alat lainnya. Lalu ada cut frame, merupakan jembatan penghubung antara catwalk dengan rig floor, berfungsi sebagai lintasan pipa bor yang ditarik ke lantai bor. Lalu ada hydraulic head digunakan untuk menyambung dan melepas sambungan jika dipasang drill pipe yang besar atau drill collar akan ditambahkan atau dikurangkan dari drill string pada saat perjalanan masuk atau keluar dari sumur bor. Untuk selanjutnya ini ada drilling tower. Untuk drilling tower sendiri fungsi utama yaitu untuk mendapatkan ruang vertikal yang cukup untuk menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Oleh karena itu,
Tinggi dan kekuatan harus disesuaikan dengan keperluan pemboran. Menara ini dilihat dari keempat sisinya akan memiliki konstruksi yang berbeda. Sisi di mana drawall berada selalu berlawanan dengan pipe frame maupun pipe rack. Elseymour Idaho Warfield National Parkwell mengemukakan bahwa ada dua tipe menara. Yang pertama adalah tipe standar atau yang biasa dikenal dengan derrick. Lalu berikutnya ada tipe portable atau yang bisa dikenal dengan mesh. Untuk bagian-bagian menara yang penting itu ada giant pole. Giant pole merupakan tiang berkaki 2 atau 3 yang berada di puncak menara untuk memberikan pertolongan pada saat menaikkan dan memasang ground block. Lalu ada water table, merupakan lantai di puncak menara yang berfungsi untuk mengetahui bahwa menara sudah berdiri tegak. Selanjutnya itu ada cross bracing, berfungsi untuk menguatkan menara dan membentuk K dan X. Lalu ada tiang menara, merupakan 4 tiang yang berbentuk menara, berbentuk segi 3 sama kaki, berfungsi sebagai penahan terhadap semua beban vertikal di bawah menara dan beban horizontal, pengaruh terhadap tiupan angin. Lalu ada gear atau gird, merupakan sabuk menara berfungsi sebagai penguat menara. Lalu ada anti-board, tempat kerja bagi para derrickman pada waktu cabut atau menurunkan rangkaian pipa bor, serta tempat menyandarkan bagian rangkaian pipa bor yang kebetulan sedang tidak digunakan. Lalu untuk selanjutnya ini ada derrick dan mas. Untuk perbedaan antara derrick dan mas ini memiliki beberapa jenis ya. Untuk yang derrick ini, jenis menara ini tidak dapat didirikan dalam satu unit, tetapi pendiriannya disambung satu persatu atau biasa disebut dengan partisi. Demikian jika dipindah harus melepas dan memasang bagian-bagian tersebut, kecuali untuk jarak yang tidak terlalu jauh dapat digeserkan. Menara jenis ini baik digunakan untuk pemboran dalam di mana membutuhkan lantai yang luas untuk tempat pipa, pemboran di tengah-tengah kota, daerah pegunungan, dan pemboran lepas pantai di mana tidak tersedia cukup ruang untuk mendirikan satu unit. Lalu beralih ke tipe menara tipe portable atau mesh. Jenis menara ini posisi berdirinya dapat vertikal atau hampir vertikal, terdiri dari bagian yang dikaitkan satu sama lain dengan las atau struk. Biasanya terdiri dari 2 tingkat. Tipe menara ini dapat didirikan sebagai unit menara penuh. Menara ditahan oleh teleskoping dan diperkuat oleh tali-tali yang ditambatkan atau diikatkan secara tersebar. Tipe menara ini jika dibandingkan dengan menara standar mempunyai kelebihan karena lebih murah, mudah, dan cepat mendirikannya, serta biaya transportasinya murah, tetapi penggunaannya terbatas pada pemboran yang dangkal. Selanjutnya ini ada equipment hoisting. Equipment dari hoisting system. Yang pertama itu ada drawer. Untuk drawer merupakan otak dari suatu unit pemboran, karena melalui drawer ini seorang driller dapat melakukan dan mengatur operasi pemboran yang sebenarnya. Drawer ini merupakan suatu sistem transmisi yang kompleks. Sebagai gambaran adalah sistem transmisi pada mobil gearbox. Drawer akan berputar bila dihubungkan dengan prime mover atau mesin penggerak. Drawer terletak di belakang derrick atau juga berada di dekat meja putar. Konstruksi drawer tergantung dari beban yang harus ditopangnya atau dilayaninya. Biasanya didesain
dengan horsepower dan kedalaman pemboran, di mana kedalaman di sini harus disesuaikan dengan ukuran drill pipe-nya. Fungsi utama dari drawal adalah untuk meneruskan tenaga dari prime mover atau power system ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Lalu meneruskan tenaga dari prime mover ke rotary drive, lalu meneruskan tenaga dari prime mover ke head untuk menyambung atau melepas bagian-bagian rangkaian pipa bor. Untuk komponen utama dari drawal sendiri itu ada revolving drum, yang mana merupakan suatu drum untuk menggulung kabel bor atau drilling line. Lalu ada braking system, terdiri dari rem mekanis utama dan rem pembantu hidrolis atau listrik, berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan gerakan dari kabel bor tersebut. Selanjutnya ini ada rotary drive, berfungsi untuk meneruskan tenaga dari jauh ke meja putar. Lalu ada head, berfungsi untuk mengangkat atau menarik beban-beban ringan pada rigor dan juga berfungsi untuk menyambung atau melepas sambungan pada pipa bor. Selanjutnya ini ada overhead tools. Overhead tools di sini itu ada 3 ya, yaitu yang pertama itu ada crown block, merupakan kumpulan roda yang ditempatkan pada puncak menara sebagai blok yang diam. Crown block berfungsi untuk melilitkan tali-tali pemboran dan sebagai katrol untuk membuat sistem pengangkatan dapat bekerja. Crown block berupa katrol-katrol pada puncak menara yang dihubungkan pada traveling block dengan menggunakan drilling line untuk meringankan beban pengangkatan berbagai peralatan pemboran. Traveling block merupakan susunan full di mana tali baja dililitkan. Hal ini memungkinkan traveling block berjalan naik turun di bawah crown block dan di atas struktur. Selanjutnya, overhead tools yang kedua ini ada traveling block. Untuk traveling block itu merupakan kumpulan dari roda-roda yang digantung di bawah crown block di atas lantai bor yang berfungsi sebagai blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hook block. Yang ketiga dari overhead tools ini ada hook, berfungsi untuk menggantungkan swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Hook terletak di bawah pada traveling block. Selanjutnya ada overhead tools. Yang terakhir ini adalah elevator. Elevator ini merupakan klem atau penjepit yang ditempatkan atau digantungkan pada salah satu sisi traveling block atau hook dengan elevator link. Elevator berfungsi menjepit atau memegang drill pipe dan drill collar bagian demi bagian sehingga dapat dimasukkan atau dikeluarkan dari lubang bor. Selanjutnya ini ada drilling line. Tali kawat baja berkekuatan tinggi yang menjadi penghubung dari drawal, crown block, dan traveling block untuk menarik peralatan overhead lainnya di dalam tugasnya menurunkan, menarik, atau menggantung rangkaian pipa bor, dan lain-lain. Lalu untuk slide yang terakhir ini ada sedikit penjelasan mengenai rigging up dan rigging down atau instalasi menara rig. Untuk menginstalasi rig pengeboran migas harus dilakukan dengan cara paling aman, paling efisien. Lalu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melakukan rigging up dan rigging down. Yang pertama itu saat menentukan arah pemasangan rig, arah angin yang berlaku harus dipertimbangkan sehingga substructure dan mesin dapat diatur sedemikian rupa sehingga knalpot pun terbawa dari lantai rig. Lalu selanjutnya itu ada periksa semua peralatan yang akan digunakan dalam operasi rig up, terutama periksa semua peralatan rigging, garis pengangkat suring, rantai kait, dan kabel sebelum digunakan. Jika peralatan tampak aus atau berantakan, diketahui juru bor atau tool pusher
atau pendorong truk. Lalu selanjutnya itu ada pegangan pegang pegangan tangan di sekitar lantai rig harus dipasang terlebih dahulu dan diturunkan terakhir saat memasang atau menurunkan lantai rig. Tangga harus ditempatkan sesegera mungkin dan diturunkan selambat mungkin. Setelah ditempatkan, tangga harus diamankan dari gerakan. Selanjutnya ini selalu waspada terhadap pergerakan truk dan peralatan lain di sekitar lokasi rig. Semua personel harus diinstruksikan untuk waspada terhadap area visual pengemudi sehingga mereka dapat berjalan ke titik buka saat truk bergerak. Lalu selanjutnya ini pastikan jalan setapak bebas dari slip dan benda lain yang dapat menyebabkan terpleset atau jatuh. Untuk selanjutnya ada harness harus digunakan ketika pekerja berada pada ketinggian lebih dari 6 kaki dari tanah atau dek seperti saat memasang derek atau structure. Lalu pastikan penerangan cukup di sekitar lantai rig, derek dan area kerja sekitar lokasi. Lalu periksa kabel gantungan tong, kotak matbox, lalu kabel lain yang terletak di menara derek sebelum menaikkan menara derek. Setelah mesin derek dinaikkan dan disematkan, penutup dawab harus dipasang di bagian depan dawab. Lalu yang terakhir, atur dan bersihkan lantai rig sesegera mungkin setelah dipasang operasi truk derek. Demikian pemaparan presentasi mengenai hoisting system dan rigging up dan rigging down. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.